sehingga mereka bisa melakukan comeback, menyamakan kedudukan bahkan di detik-detik terakhir pertandingan babak kedua. Tetapi kita juga punya mental di masa perpanjangan waktu dengan penampilan yang luar biasa, ketenangan yang sangat baik. Secara psikologis sebenarnya Thailand diuntungkan karena kita sempat unggul tapi kemudian disamakan. Tapi ternyata Indonesia menunjukkan bagaimana kualitasnya, ketenangannya, mentalitasnya. Karena itu selamat untuk seluruh pejuang Garuda, selamat untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ya, Thailand dapat 3-1 merah. Ini yang sama. Yang membungkam seluruh penonton yang sudah merayakan kemenangan. Iya, kita sempat bahkan kita pun melakukan selebrasi di sana. Selebrasinya ya. Pemain selebrasi, selebrasi. Tapi ternyata ada gol penyamaran kedudukan. Tapi Irfan Jauhari di masa-masa perpanjangan waktu, di awal perpanjangan waktu membuka pertandingan dengan sangat indah, sangat cerdas, sangat brilian. Ya, ini Irfan mampu membuat Indonesia unggul 3-2 dan kita berlari lebih tenang. Sementara para pemain Indonesia melalui Fajar Fatur Rahman seperti mengunci kemenangan, mengunci medali yang sudah lama kita inginkan. Ini 4-2, pertandingan selesai. Fajar Fatur Rahman membuat namanya sekarang berada di pusat. Kita berharap bahwa ini akan berulang setiap tahun. Tapi kita ingin menikmati momen ini, momen bahagia, momen di depan mata, meskipun kita hanya melihat dari layar kaca. Ya, Umar, satu catatan tentunya Indonesia tidak terkalahkan sepanjang SEA Games 2023. Mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-0, mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0, mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0, mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1, dan tentunya berhasil melewati Seychelles dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Terakhir, mampu mengalahkan salah satu Raja Asia Tenggara, yaitu dengan skor yang meyakinkan di final 5-2. Bukan yang salah satu-satunya Raja Asia Tenggara. Mereka kolektor emas terbanyak, mereka kolektor gelar Piala AFF terbanyak, dan kita tahu bagaimana hanya Vietnam bisa mendekati itu. Tapi sekarang setelah Vietnam 2 tahun berturut mereka mendapatkan medali emas, sekarang giliran Indonesia mengalahkan Vietnam di semifinal dengan meyakinkan dengan drama yang luar biasa. Dan akhirnya kita juga melihat lagi bagaimana mentalitas dari para pemain yang juga tampil sangat luar biasa memberikan medali emas untuk Indonesia. Ya, kita berikan aplaus tentunya untuk Vietnam peraih medali perunggu setelah mereka berhasil meraih medali emas di tahun 2019, 2021, dan mereka gagal untuk 3 kali secara beruntun meraih medali emas setelah mereka harus disingkirkan oleh Garuda Nusantara dengan skor 2-3 di semifinal, dan mereka berhasil mengalahkan lawannya di perebutan peringkat ketiga Myanmar dengan skor 3-1. Ya, ini kita lihat Vietnam, Thailand tidak terlalu bagus musim ini atau tahun ini kualitasnya. Apakah Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang juga dilihat oleh para pemain sepak bola? Iya, ada perubahan dari dua negara ini. Yang pertama adalah perubahan dari komposisi pemain, kedua adalah perubahan dari komposisi pelatihnya. Jelas ketika Pak Temso meninggalkan tim ini, dia meninggalkan legitimasi yang sangat kuat. Tetapi Phil Townsend kemudian masih harus beradaptasi dalam yang posisi sama. Emas adalah emas, dan Indonesia mencatatkan dalam sejarah emas di ajang SEA Games. Yang bisa kita lihat bagaimana runner-up kali ini medali perak diraih oleh Thailand dan diawali oleh Irfan Nolok, kapten tim dari Buriram United yang juga tampil di Vietnam 2 tahun lalu. Kemudian kita lihat pertarungan Nasib merupakan pemain tengah yang sangat baik. Kita berikan aplaus ya, meskipun mereka sudah bermain dengan 8 pemain tapi terus berlari meskipun sudah terang ada di beberapa pemain yang terjadi di babak perpanjangan waktu tadi itu. Iya, karena mereka melihat emas itu, karena mereka melihat harapan itu, mereka merasakan bahwa lebih baik sakit ketika bisa mendapatkan medali emas daripada sakit gagal mendapatkan medali. Ini pemain-pemain yang merasakan ketika mereka kemudian dipermalukan Thailand di final Piala AFF. Kemudian mereka merasakan sakitnya ketika disingkirkan Thailand juga ketika di ajang SEA Games. Jadi mereka ingin bermain dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi semangat saja tentu harus dibarengi dengan kemampuan mereka, pengalaman mereka, kematangan mereka, dan tentu ada orang-orang yang berada di pinggir lapangan yang juga berkontribusi secara besar kepada tim ini. Ya, final ke-8 tentunya bagi Indonesia. Kita lihat bagaimana tongkat estafet yang diberikan di Thailand oleh pelatih Ihsan Astrinaro gagal menjadi pelatih ke-6 lokal yang berhasil memberikan medali emas SEA Games. Wah, apakah tadi terjadi sebuah drama kemarin 2 kali 45, dan kita melihat bahwa
sebetulnya pemain Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan di 2 kali 45 menit. Iya, sebenarnya saya tidak mau mengulang momen itu. Yang terjadilah yang paling penting sekarang kita Itu, ya, gue sebutin ya. Bagaimana ketika dalam Iya, kok sebuah dikalungin sih. pertandingan yang Bawa. begitu ketat, memang ada momen-momen memang sedikit kesalahan akan menjadi salah satu catatan yang sangat penting. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, maka kesalahan itu akan menjadi tertutupi. Sehingga Kan banyak amat ya yang sudah, sana ya. itu adalah bagian dari pengalaman untuk para pemain kita supaya nanti di Piala AFF mereka tidak melakukan hal yang sama. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka, karena itu ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik untuk sepak bola Indonesia. Dan Indonesia layak mendapatkan setelah semua yang dirasakan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Itu medali emas beneran. Ya bener lah. Bener masuk kan bisa dijual, bisa Dijual di Banyak agenda baru Yang Kadang itu ada yang gitu. berharap Piala AFF yang sudah lama kalau kayak sini ini harga diri bangsa. sebuah semangat baru kuningan disebut dipenuhi berikutnya ada start dulu. Selfie dulu. itu akan menjadi salah satu satu orang bilang bahwa Jose. ada cara di level yang lebih tinggi, mentalitas juara itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan Tambahin waktu. momen. Stabil paling konsisten sejak awal SEA Games hingga tahun 2000. Pemain yang sekarang jalan di putaran pertama adalah pemain Erick Thohir padahal gede loh, tapi masih gede banget itu ya. Menteri olahraga gede banget. pemain yang sangat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya yang layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama. Dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang. Sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan seorang beberapa kali membuat peluang. Pemain itu biasa di 3 kali ya. Anak pertama bermain di Liga Jepang, dia sudah tampil dengan hal yang sangat luar biasa di laga semifinal. Ramadan Tapi sangat pemainnya kok kecil banget gitu. bagus. Menterinya yang kegedean. Yang juga memberikan dialog supaya pertama mendapatkan kebutuhan dari Menpora. Apa memang golnya tadi gol ini juga menciptakan catatan diri menjadi top scorer ya bersama dengan pemain Batum dan juga Ramadan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain ini terlihat ya mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Arya Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ketika kemudian dari penampilan Irfan Jahari agak melambat di awal, agak Ya, mesti dalam kondisi dia baru masuk. Tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Kita lihat juga Alkaya dan Dewangga. Ini pemain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan rong, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final Haikal, dan ternyata Haikal Kilometer kali itu orang yang awal sempat beberapa kali kecolongan, tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan timnas 19 ya dapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Haji Ahai Gunawan, sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena, Betul? Kita lihat apa nih kinerja Lima perak di belakang Coach Indra Safri berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2012. Ini medali emas Sampai akhir lah. Ada yang dari. memang kita Enggak maju kafe soalnya. awal
kain SEA tuh Games kain dilakukan, Indonesia main tidak modal lah. diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit Pendaringan diprediksi. dengan Orang mengatakan pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan ada dua, tapi ternyata dipatahkan hari ini. Iya, dan memang orang meragukan karena menganggap bahwa Indonesia terlalu mudah grupnya, takut khawatir telat panas karena memang lawan-lawan yang dihadapi tidak terlalu kompetitif. Tapi begitu berhasil mengalahkan Vietnam, maka prediksi itu mulai bisa terpatahkan. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olympic Stadium Perampe di malam hari. Jos. Indonesia.